Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmati tatimmus sholihah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi Ustadz Yahya, dan tentu yang kami banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk menjelaskan isi dari kitab Al-Madkhal ila Dirasatil Madhabil Fiqhiyah. Ini adalah kitab pembuka bagi kita ketika ingin belajar mengenai madhab fiqhiyah, beberapa madhab fikih. Yang kita ketahui beberapa madhab fikih yang masyhur, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Gitu. Nah, kitab ini Al-Madkhal ila Dirasatil Madhabil Fiqhiyah ini adalah salah satu karyanya Syekh Ali Al-Jum'ah. Beliau ini salah satu mufti dari negara Mesir, kelahiran di daerah Bani Suwaif di Mesir. Beliau ini sangat alim alamah, lahir dari keluarga yang taat ajaran agama Islam. Bahkan ada guyonan terhadap beliau, komputer saja itu iri maupun cemburu terhadap kealiman Syekh Ali Al-Jum'ah. Karena Syekh Ali Al-Jum'ah ini terkenal kealimannya mampu memadukan antara ilmu klasik dan juga ilmu modern. Jadi mampu menggali dalil-dalil atau nas, baik itu dari Quran maupun hadis, baik itu di sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah maupun sunnah takririyahnya Kanjeng Nabi, dan juga memadukan dengan realita sosial atau realita problem masyarakat pada era sekarang. Itu kemudian diberikan fatwanya. Makanya beliau itu berfatwa tanpa meninggalkan ilmu-ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Beliau mampu memadukan antara ilmu klasik dan juga ilmu modern. Itu adalah Syekh Ali Al-Jum'ah. Nah, Syekh Ali Al-Jum'ah ini sahabat karibnya Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Ada juga sahabat karibnya Habib Al-Jufri, ada Syekh Yusri, ada Syekh Ramadan Al-Buti, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan Syekh Ali Al-Jum'ah ini sebenarnya adalah ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau ini adalah ulama Syafi'iyah gitu ya. Nah, dulu itu ada yang bertanya terhadap Syekh Al-Jum'ah. Syekh Al-Jum'ah itu ditanya, lima ada yujad madhabil fiqhiyah. Kenapa terwujud beberapa madhab fikih? Nah, dalam konteks ini kita belajarnya yang masyhur di kalangan kita adalah 4 madhab, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kenapa ada madhabil fiqhiyah itu? Kenapa ada itu? Kemudian tanya lagi, lima ada yujad ikhtilaf minha. Kenapa terwujud atau tercipta perbedaan di antara beberapa madhab itu? Gitu. Nah, ini ditanyakan ke Syekh Al-Jum'ah. Oleh karenanya, pada saat itu Syekh Al-Jum'ah itu menjawabnya gini, sebenarnya Islam itu sangat menghormati hurriyatul fikriyah, kemerdekaan berpikir. Jadi kita itu atau ulama-ulama berijtihad itu hurriyatul fikriyah, berijtihad pada saat itu. Nah, kemudian Syekh Al-Jum'ah juga menambahkan dalil-dalil, baik itu dalil di Quran maupun sunnah tadi, itu ada dalil yang qat'i dan juga ada dalil yang dhoni. Dalil yang qat'i itu sudah pasti, tidak bisa diganggu gugat. Jadi 4 madhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu tidak ada perbedaan. La ikhtilaf minha, tidak ada perbedaan di antaranya. Di antara keempat tidak ada perbedaan. Contoh keharaman khamr, itu 4 madhab pasti sepakat, karena itu sudah dalil yang qat'i. Gitu. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya pasti sepakat kalau khamr itu haram. Nah, tapi ada juga dalil yang dhoni. Dalil yang dhoni contoh perihal apa? Perihal hukuman orang yang meminum khamr. Itu ya. Beliau semua sepakat khamr itu haram. Tapi hukuman terhadap orang yang meminum khamr itu seperti apa? Gitu. Nah, ini ada perbedaan. Ada ulama atau satu madhab yang mengatakan, loh, ini berdasarkan ngendikannya Kanjeng Nabi, kalau ada orang yang meminum khamr fajlidu, maka cambuklah. Kemudian kalau diulangi lagi kedua kali, cambuk lagi, ketiga kali, cambuk lagi. Nah, kalau sudah diulangi keempat kali, maka bunuhlah, maka dibunuh. Nah, gitu. Itu.
Tapi ada satu madhab lagi yang ngendikan, loh dalil itu sudah dinasah dengan cerita Nuaiman. Pada saat itu Nuaiman ini adalah zaman Kanjeng Nabi, beliau ini masih suka meminum khamr. Nah, kemudian sahabat itu ngendikan, loh ini Nuaiman ini sudah berkali-kali minum khamr. Ada sahabat yang ngendikan, ya Rasulullah, ini saya bunuh saja Nuaiman ini. Saya bunuh saja karena sudah berkali-kali minum khamr, sudah lebih dari 4 kali. Nah, tapi Kanjeng Nabi menjawab gimana? Kanjeng Nabi tidak menjawab untuk membunuhlah Nuaiman ini, tidak. Tapi Kanjeng Nabi menjawab dengan innahu hubbullahi wa rasulih. Jadi sesungguhnya Nuaiman ini cinta terhadap Allah dan Rasulnya Allah. Dari situ ada satu madhab yang menghentikan bahwa khamr atau hukuman terhadap khamr itu ketika sudah lebih dari 4 kali minum harus dibunuh. Ada juga tidak harus dibunuh, tapi tetap dinasihati. Kalau minum khamr kemudian mengulangi lagi, istilahnya nggak sampai dibunuh lah, hukumannya nggak sampai dibunuh gitu ya. Itu perbedaan. Ada lagi contoh kasusnya dari Sulaik gitu ya. Dari Sulaik itu juga ada kasus gini contohnya. Sulaik itu ketika Jumatan dengan Kanjeng Nabi, semua sahabat duduk. Kemudian Sulaik ini ketika datang di masjid, ketika mau sholat Jumat, itu langsung duduk juga Sulaik itu. Tapi Kanjeng Nabi ngutus Sulaik itu untuk berdiri. Nah gitu. Ngutus Sulaik itu untuk berdiri. Nah gitu. Nah dari situ Imam Madhab berbeda pendapat. Oh ternyata Kanjeng Nabi ngutus berdiri itu tahiyatul masjid. Nah itu sunnah ketika Jumatan berlangsung. Jumatan berlangsung. Tapi satu madhab lagi ngendikan, loh enggak, hadis itu khusus terhadap Sulaik pada saat itu. Karena apa? Sulaik ini adalah salah satu orang yang soluk. Jadi kalau sekarang itu orang yang fakir, gitu. Kanjeng Nabi nggak mungkin istilahnya memberikan pesan tersurat terhadap para sahabat. Halo sahabat, ini Sulaik sudah datang, silakan mengumpulkan sodako-sodako sampean ke Sulaik ini. Tidak mungkin. Jadi tersirat Kanjeng Nabi itu ngutus sahabat, ngutus Sulaik ini untuk berdiri agar sahabat itu ngerti bahwa Sulaik sudah datang. Dan dulu kebiasaan para sahabat itu ketika hari Jumat itu selalu mensedekahkan sebagian hartanya kepada Sulaik ini gitu, kepada orang fakir ini. Nah karena Sulaik ini orang fakir, makanya Kanjeng Nabi ini istilahnya memberikan pesan tersirat agar para sahabat segera mengumpulkan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk kemudian diberikan kepada Sulaik ya, gitu. Jadi ini sangat unik gitu ya, sangat unik ya. Ini adalah ijtihad. Jadi dari yang doni itu ada perbedaan pendapat gitu. Nah, jadi di kitab Al-Madkhal ila Dirasatil Madhabil Fiqhiyah ini kita nanti belajar perihal bagaimana istinbatul hukumnya beberapa madhab itu, bagaimana dengan Imam Syafi'i, bagaimana Imam Hambali, bagaimana Imam Hanafi, bagaimana Maliki dan sebagainya. Itu nanti bagaimana ya, itu nanti dibahas di sini. Di Syahal Jum'ah itu juga di awal bab juga membahas tentang sekilas tentang turats gitu ya. Turats itu apa sih? Nah gitu. Jadi turats itu bisa dikatakan secara simpelnya itu adalah akumulasi peradaban yang dihasilkan oleh umat Islam selama berabad-abad, itu adalah turats gitu. Nah di dalam kitab madkhalnya Syekh Al-Jum'ah ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang generasi 4 madhab ya, kita ketahui 4 madhab ini ada di generasi tabi'in. Jadi setelah Kanjeng Nabi ada para sahabat, ada para tabi'in, dan juga ada para tabi'in. Nah 4 madhab ini secara generasi kalau dilihat dari kelahiran itu sebenarnya urutannya Imam Hanafi dulu, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga kemudian yang terakhir Imam Hambali gitu. Tapi di dalam kitab ini, di dalam kitab Madkhalnya Syekh Ali Al-Jum'ah ini, yang dijelaskan terlebih dahulu itu adalah madhabnya Imam Syafi'i gitu loh. Bukan madhabnya Imam Hanafi yang seperti urutan tadi.
Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa Syekh Ali Jum'ah ini adalah ulama Syafi'iyah tadi gitu loh. Ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi kalau kita nanti membuka kitab Madkhal Syekh Ali Jum'ah ini, yang lebih dijelaskan secara detail itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Madhab lain juga dijelaskan, tapi tidak sedetail madhabnya Imam Syafi'i. Nanti dirinci mulai dari gurunya, muridnya, karyanya, kemudian bagaimana cara istinbatul hukumnya dan lain sebagainya gitu. Nanti kita akan bahas pada hal itu. Kemudian di kitab Madkhalnya Syekh Al-Jum'ah ini juga dijelaskan perihal sumber-sumber hukum Islam, masadirul Islam, gitu, itu ada, nanti kita bisa belajar. Kemudian ada juga maqasid syariah, kemudian ada qawaid fikih, itu ada juga. Nanti kita bisa jelaskan di slide-slide selanjutnya gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Tadi turut sudah saya jelaskan sekilas perihal turut itu apa. Kita langsung masuk di bagian pembahasan tentang Imam Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu siapa? Gitu ya. Nah, ini saya mengambilnya dari kitab Madkhalnya Syekh Al-Jum'ah. Jadi Tarjamatul Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i itu siapa? Nah, huwa Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi ini adalah nama lengkap dari Imam Syafi'i yang dinisbatkan kepada kakek-kakeknya gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya nama Abu Abdillah Muhammad, kemudian bin Idris bin Abbas bin Utsman ke kakek-kakeknya. Gitu. Nah, Imam Syafi'i ini lahir di mana? Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Wulida fi sanah, lahirnya di 150 Hijriah di daerah Gaza, Palestina. Wa mata bi Misri fi sanah 204. Jadi meninggalnya atau wafatnya Imam Syafi'i ini di Mesir, di negara Mesir di tahun 204 Hijriah. Itu berarti sekitar berapa tahun itu? Sekitar 54 tahun gitu ya. Itu adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu terkenal kecerdasannya. Beliau itu masih muda berguru di Mekah, di Madinah. Di Madinah beliau juga berguru terhadap Imam Malik. Nah, salah satu juga 4 madhab yang masyhur itu Imam Malik. Di usia mudanya itu sudah apa? Sudah hafal terhadap kitab Muwatta'nya Imam Malik gitu ya. Kitab Muwatta'nya Imam Malik sudah hafal. Beliau juga hafal Quran. Jadi beliau ini sangat alim, makanya Imam Syafi'i ini juga salah satu dari imam madhab 4 yang masyhur di kalangan kita gitu ya. Nah, kita berbicara, karena kita berbicara usul fiqh, maka itu berkaitan dengan istinbatul hukum atau pengambilan hukum gitu ya. Nah, para 4 madhab ini pengambilan hukumnya berbeda-beda. Nanti pengambilan hukumnya berbeda-beda gitu. Tapi sebelum masuk situ kita akan menjelaskan waqad marral madhab Syafi'i bi'idatil atwar. Jadi munculnya madhab Syafi'i, nah gitu ya. Ada beberapa tahap. Jadi kenapa kok muncul madhab Syafi'i, itu mulanya gimana gitu. Mulanya gimana sebenarnya? Yang pertama ada tulul i'dad wa takwin. Ini adalah fase persiapan atau masa persiapan. Jadi mulai ada benih-benih muncul madhab Syafi'i itu ketika apa? Ketika wafatnya Imam Malik. Karena apa? Karena Imam Syafi'i adalah muridnya dari Imam Malik gitu. Makanya ketika Imam Malik itu tahun 199 Hijriah itu wafat, maka Imam Syafi'i ini mulai ada benih-benih kemunculan madhab Syafi'i atau pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i perihal ijtihad terhadap hukum-hukum fikih, khususnya ini adalah istinbatul hukumnya nanti gimana gitu ya. Nah, kemudian setelah ada mulai benih-benih muncul madhab Syafi'i, itu ada aturul duhur lil madhabil qadim. Jadi Imam Syafi'i itu memunculkan madhab qadim gitu ya, atau qaul qadimnya Imam Syafi'i. Karena kita ketahui Imam Syafi'i itu memiliki 2 qaul gitu ya. Ada qaul qadim dan qaul jadid. Nah, qaul qadim ini dimulai ketika Imam Syafi'i itu di Baghdad. Di Baghdad itu tahun 195 sampai 199 Hijriah, itu cuma 4 tahun qaul qadimnya gitu.
Kemudian qaul qadim itu gimana? Qaul qadim itu disempurnakan, ini aturun wal iktimal lil madhab jadid. Jadi kemudian qaul qadim ini disempurnakan dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah, qaul qadim dan qaul jadid itu apa perbedaannya? Kalau qaul qadim tadi itu cuma 4 tahun di 195 sampai 199. Nah, kalau di Baghdad ya, ketika Imam Syafi'i berguru di Baghdad. Kalau qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir. Itu tahun 199 sampai 204 sampai wafatnya Imam Syafi'i. Itu qaul jadid. Jadi sebenarnya bisa dikatakan qaul jadid itu kalau dalam kitabnya Madkhal Syarh Jum'ah, qaul jadid itu menasah qaul qadimnya Imam Syafi'i gitu ya. Nah, istilahnya gini, contoh ya, saya contohkan. Di qaul qadimnya Imam Syafi'i itu dulu ngendikan kalau megang perempuan yang bukan mahram itu tidak batal wudunya. Itu di qaul qadimnya Imam Syafi'i seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika Imam Syafi'i itu sudah hijrah ke Mesir, kemudian menemukan air yang berlimpah dan sebagainya, beliau menghentikan qaul jadidnya. Gimana qaul jadidnya? Orang yang menyentuh wanita yang bukan mahram itu batal wudunya. Makanya harus wudu lagi, qaul jadidnya gitu. Nah, jangan bingung ketika ada qaul qadim dan qaul jadid. Jangan bingung, karena apa? Karena keterangan di kitab Madkhalnya Syarh Jum'ah, qaul jadidnya Imam Syafi'i itu menasah qaul qadimnya Imam Syafi'i gitu loh. Jadi qaul jadid ini menghilangkan qaul qadim. Istilahnya yang akhir ini revisian dari yang awal. Bukan revisi tapi penyempurnaan, iktimal. Ini penyempurnaan. Jadi dari berbagai hijrahnya Imam Syafi'i, beliau bisa menyimpulkan kesimpulan dengan berbagai ilmu yang dimiliki beliau bahwa salah satunya tadi, menyentuh perempuan yang bukan mahram berarti batal wudunya, perlu wudu lagi. Itu dalam qaul jadid. Jadi kita sekarang, di era sekarang, kalau nantikannya istilahnya penganut madhab Syafi'i, itu kita menganutnya qaul jadidnya Imam Syafi'i, jangan qaul qadimnya Imam Syafi'i gitu ya. Kemudian ini ada tahrij. Ini ada qaul ini ada fase tahrij gitu ya. Jadi di tahrij di istilahnya ya oleh para murid-muridnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu sudah wafat, itu dikumpulkan pemikiran-pemikiran kitab-kitab Imam Syafi'i seperti kitab Al-Um, itu dikumpulkan, kemudian di istilahnya apa ya, disempurnakan sebenarnya pengambilan keputusan atau istinbatul hukumnya Imam Syafi'i itu seperti apa. Nah itu makanya kenapa Imam Syafi'i itu masyhur, adalah salah satu 4 madhab yang masyhur, karena ini murid-muridnya ini memang antusias untuk meneruskan perjuangan Imam Syafi'i, terutama dalam hal menulis karyanya Imam Syafi'i, melanjutkan karyanya Imam Syafi'i, dan juga apa, mencari pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i dalam tulisan-tulisan terkait perihal terutama dalam istinbatul hukum tadi itu. Kemudian yang terakhir itu ada tolol istiqrar. Ini adalah tahap berkelanjutan. Jadi ketika masa-masa tadi murid-muridnya Imam Syafi'i ini nanti kemudian dibukukan atau dibuatkan kitab, dibuatkan karangan oleh para penganut madhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan sebagainya gitu ya. Jadi ini ada 5 tahapan ini pembentukan madhab Syafi'i. Ini masih tahapnya ya, ini masih tahap pembentukan. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini untuk selanjutnya kita belajar mengenai ususul madzhabil Syafi'i. Jadi ada asas atau dasar. Dasarnya madhab Syafi'i itu apa saja. Nah pasti yang masyhur diantara kita ada kitab, ada sunnah, baik itu sunnah qauliyah, taqririyah, dan fi'liyah. Kemudian ada ijma' dan juga ada qiyas gitu.
Nah, kitab itu ya maksudnya adalah Quran, kemudian sunnah itu adalah sunnahnya kanjeng Nabi, baik itu qauliyah, fi'liyah maupun takririyah, kemudian ada ijma, konsensus para ulama atau para sahabat pada saat itu. Contoh ijma itu dalam pengumpulan mushaf Al-Quran itu ijma. Kemudian ada kias, kias itu membandingkan contoh dalam Quran itu yang diharamkan apa, atau ada yang diharamkan daging babi, tapi bagaimana itu nanti kalau ada daging hewan-hewan lain yang itu masih kategorinya seperti babi dan sebagainya, gitu ya. Itu kias, dikiaskan. Kemudian selain itu kalau di kitabnya Madkhal Syarih Jum'ah itu juga diperinci Imam Syafi'i itu dalam istinbatul hukum bagaimana caranya gitu. Ada berdasarkan aqwalus sahabat. Jadi qaulus sahabat ini Imam Syafi'i juga menggunakan. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mencari qaulus sahabat yang benar-benar sahih, itu adalah hadis yang sahih gitu ya. Nah, kalau seandainya ada perbedaan pendapat antara dua sahabat atau beberapa sahabat, itu bagaimana menyikapinya Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i mencari dalil atau qaul yang lebih rojih, yang lebih kuat gitu. Nah, ketika ada ikhtilaf, dicari qaul yang lebih rojih. Di situ nanti baru ketemu istimbatul hukumnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini sangat berhati-hati dalam menseleksi qaul sahabat ini. Kalau nggak hadis sahih, Imam Syafi'i sangat enggan untuk mengambilnya gitu. Kemudian ada lagi thariqah fi ta'ammuli mal qiyas. Ini memahami kias itu bagaimana kalau Imam Syafi'i. Ternyata kalau Imam Syafi'i itu memahami kias itu tidak terlalu keras seperti Imam Malik dan tidak terlalu longgar seperti Imam Hanafi itu. Itu dalam memahami kias. Ada lagi i'tibarul asal fil asya. Jadi Imam Syafi'i ini sangat melihat asal dari sesuatu itu. Kalau maslahat berarti ya boleh, kalau yang maudharat itu berarti ya haram gitu. Nah, kemudian ada al-istishab gitu ya. Istishab itu gimana? Jadi istishab itu meneruskan dari generasi pertama, generasi kedua, generasi tiga. Jadi generasinya Kanjeng Nabi, sahabat, kemudian tabiin itu diteruskan di situ nanti. Itu istishab di situ. Kemudian ada istiqra. Nah, istiqra ini gimana? Neliti. Nah, kalau contoh istiqab tadi ya, sebelum ke istiqra kita istiqab tadi. Itu contoh di Bara'atul Dhimmah gitu ya. Ya, asal dari sesuatu itu gimana sebenarnya? Contoh di kasus Bara'atul Dhimmah. Kalau di kitabnya Madkhal Syarih Jum'ah itu Bara'atul Dhimmah. Jadi contoh saya punya hutang terhadap si B. Kemudian si B tidak punya bukti saya itu berhutang. Nah, itu sebenarnya kalau secara menurut Imam Syafi'i kalau nggak ada bukti, saya itu masih secara fikihnya masih dikatakan tidak ada tanggungan hutang gitu loh. Itu kalau secara ilmu fikihnya, karena belum ada bukti konkret yang bisa membuktikan bahwa saya ini sudah berhutang ke si B tadi gitu. Itu berarti Pak. Kemudian selanjutnya ada istiqra. Nah, istiqra ini gimana? Nah, istiqra itu teliti. Jadi Imam Syafi'i pada saat itu sudah mulai meneliti. Contoh dalam hal kira-kira orang itu atau perempuan itu menstruasinya di umur berapa, itu diteliti. Survei atau istilahnya kalau sekarang itu wawancara dan sebagainya, itu ada. Dan juga contoh witir itu sebenarnya wajib apa sunnah gitu. Ada yang mengatakan witir ini karena ini sering dilakukan Kanjeng Nabi, ini adalah wajib, ini witir ini juga wajib. Bahkan di kendaraan pun Kanjeng Nabi itu sholat witir gitu loh. Nah, tapi Imam Syafi'i meneliti, oh enggak gitu. Ketika sholat fardu atau sholat yang wajib, Kanjeng Nabi pasti turun dari kuda, dari unta, kemudian sholat di masjid ataupun enggak di kendaraan gitu. Kalau yang di kendaraan, karena hasil istiqra'nya Imam Syafi'i ini, di kendaraan itu Kanjeng Nabi sholatnya kalau sholat sunnah. Makanya bisa dikatakan menurut Imam Syafi'i, sholat witir itu adalah
sunnah. Dan itu mayoritas di Indonesia juga mengatakan seperti itu. Kita sebagai di Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i. Jadi ya sholat witir kadang-kadang kita melakukan, kadang-kadang enggak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu asasnya Imam Madhab Syafi'i itu apa? Akhidha bi aklima kila. Jadi mengambil sesuatu yang paling sedikit. Contohnya gimana? Dalam hal diat contohnya. Dalam hal diatnya orang non muslim. Kalau Imam Hanafi itu gimana? Imam Hanafi menyebutkan diatnya orang non muslim itu ya sama dengan orang muslim gitu. Kalau Imam Maliki gimana? Loh, kalau Imam Maliki menjadikan setengahnya orang muslim, itu Imam Maliki diatnya. Tapi Imam Syafi'i mengambil yang paling dikit. Gimana pendapat Imam Syafi'i? Loh, enggak segitu. Kalau diatnya orang non muslim itu sepertiganya dari kaum muslim gitu. Ketika tidak ada perbedaan diantaranya, nah itu nanti disebutkan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i di situ mengambil yang paling dikit, biakli makila, biakli makila di situ. Nah, Imam Syafi'i juga mengkritik beberapa cara atau metode istinbatul hukum dari beberapa madhab gitu ya. Jadi meskipun contoh Imam Syafi'i juga berguru ke generasi sebelumnya seperti Imam Malik dan Hanafi, tapi Imam Syafi'i ini juga mengkritik ya gitu ya. Tapi kritiknya bukan berarti kritik dalam arti negatif, tapi ini kritik yang istilahnya juga memberikan hasanah keilmuan yang baru. Nah, dalam kitab Madkhalnya Syarah Jum'ah itu dijelaskan wa 'alal janibil akhar faqad faradal Imam Syafi'i rahimahullah ba'da adillati lati qala biha ghairuhu minal a'immah haitsu Imam Syafi'i anha dha'ifah la yasihul istidlal biha. Jadi menurut Syafi'i ini dalil-dalil yang dhaif ini. Tidak sah ini ketika kita mengambil istinbatul hukumnya dengan cara ini. Contohnya apa? Contohnya di situ maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini gimana? Maslahah mursalah itu contoh gini, itu dipegang oleh Imam Malik, atau Imam Malik menggunakan istinbatul hukum, metode atau salah satu asasnya Imam Malik ini adalah maslahah mursalah ini. Contohnya gimana? Contoh dari maslahah mursalah itu gini, kalau menurut Imam Malik gitu ya, kalau menurut Imam Malik ada orang yang masih terindikasi maling gitu ya, itu boleh dipukul, masih terindikasi maling, maslahah mursalah. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak gitu, itu masih indikasi maling, nggak bisa kita itu memutuskan untuk memukul dari orang yang diduga mencuri itu. Makanya harus ada bukti, harus ada saksi gitu. Saya sangat berhati-hati dalam menentukan hukum Imam Syafi'i itu, antara dalilnya, antara ra'yunya, pemikirannya itu sangat berhati-hati. Makanya kalau menurut Imam Malik itu mukul orang yang berindikasi maling itu boleh, kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Kalau masih indikasi tidak boleh. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada istihsan. Nah, istihsan ini dipakai oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi ini memiliki istihsan. Contoh istihsan itu seperti apa gitu ya. Nah, istihsan ini karena Imam Syafi'i istihsan itu juga saking berhati-hatinya Imam Syafi'i ya. Contoh dari istihsan itu adalah baik muwatta. Jadi kalau di Indonesia itu makan dulu bayar belakangan, itu baik muwatta. Jadi kita beli sesuatu itu kita makan dulu, contoh dalam hal makanan ya, dalam hal jual beli itu kita makan dulu kemudian dibayar. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh gitu ya. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Karena apa? Karena dalam hal baik, dalam babul baik, dalam bab jual beli itu harus ada ijab qabul gitu. Nah, ijab qabul itu harus bayar terlebih dahulu. Nah, gitu kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi contoh kalau Imam Syafi'i itu istilah idealnya kalau jual beli atau kita membeli sesuatu ya, kita menyerahkan uang atau kita menerima barangnya, saya terima barang ini
untuk saya beli dengan harga sekian dan lain sebagainya. Nah itu kalau Imam Syafi'i. Kemudian kalau Imam Hanafi gimana? Kalau Imam Hanafi, itu termasuk al-adat muhakamah, itu termasuk adat itu sudah. Jadi meskipun bayar belakangan, makan duluan, ya nggak apa-apa, itu sudah ada. Nah, gitu. Itu kalau menurut Imam Hanafi. Jadi juga, nah ini sebenarnya juga kias itu ada yang kias kofi dan juga kias jali. Nah, Imam Hanafi itu dalam hal istihsan ini ya, dalam hal istihsan itu ada beberapa ulama yang madhab syafi'iyah atau ulama syafi'iyah itu yang juga beberapa hal sependapat dengan Imam Hanafi. Contoh dalam hal makan tadi ya, itu meskipun Imam Syafi'i itu melarang baik mu'atta, tapi sebagian ulama madhab syafi'iyah atau ulama syafi'iyah itu memakai baik mu'atta ini. Karena apa? Karena dasarnya al-adah muhakkamah tadi. Nah, kita makan dulu, terus kita makan dulu kemudian bayar belakangan, nggak masalah gitu. Makanya kenapa di Indonesia itu kita dalam tanda kutip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu berpegang teguh 4 madhab gitu ya. Kita ada beberapa amal itu yang memang istilahnya satu paket amal itu mengikuti madhab syafi'i. Contoh dalam satu paket sholat, mulai dari wudhunya, sholatnya harus satu paket. Kalau Imam Syafi'i ya wudhunya seperti Imam Syafi'i, kemudian sholatnya juga seperti Imam Syafi'i gitu. Nah kalau contoh nanti ada baik mu'atta atau ketika di Indonesia itu contoh di warteg gitu ya, makan dulu bayar belakangan. Nah itu kita masih dapat ditoleran. Karena apa? Karena ada yang membolehkan baik mu'atta ini. Siapa itu? Adalah Imam Hanafi gitu, dan sebagian ulama madhab syafi'iyah gitu. Jadi kita itu masih dalam koridor 4 ulama masyhur tadi, 4 ulama madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali gitu. Yang istilahnya gini, yang tidak diperbolehkan itu talfek, mencampur adukkan madhab nggak boleh. Tapi kalau intikal madhab, istilahnya ketika contoh ketika kita di Mekah, kita di Mekah, kemudian karena tempat wudhu jauh, terus kita ngikut madhab Imam Malik, nyenggol atau menyentuh orang yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim, itu nggak batal, itu nggak apa-apa itu. Jadi di situ nanti. Nah kalau dalam hal-hal yang darurat juga bisa seperti itu gitu. Yang penting ya tadi satu paket ibadahnya atau syariatnya tadi. Itu baik mu'atta, itu kalau salah satu penjelasan dari istihsan. Itu kalau Imam Syafi'i nggak memakai itu. Nah kemudian ada lagi amal ahli Madinah. Jadi perbuatannya ahli Madinah ini digunakan oleh Imam Malik. Meskipun Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i menolak. Amal ahli Madinah itu tidak bisa dijadikan patokan untuk istinbatul hukum gitu. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah berpencar, sudah di berbagai negara, bukan hanya di Madinah. Nah, kenapa kok Imam Malik itu sampai istilahnya dalam istinbatul hukum itu mempertimbangkan amal ahli Madinah? Karena pada saat itu Imam Malik adalah salah satu ulama Madinah, yang mana di Madinah itu kan tempat hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi Imam Malik memberikan atau sesuai ra'yu Imam Malik itu, di Madinah ini amalnya orang ahli Madinah ini ya sama dengan amalnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu sebelum wafat ya di Madinah gitu. Tapi Imam Syafi'i nggak gitu. Sahabat-sahabat itu sudah pencar, bukan hanya di Madinah. Makanya nggak bisa dijadikan amal ahli Madinah, nggak bisa. Karena apa? Karena pasti nanti sosiogeografisnya, sosiodemografisnya pasti beda. Jadi amal ahli Madinah itu menurut Imam Syafi'i nggak dipakai gitu. Kemudian ada syara'u man qablana. Jadi syariat orang-orang sebelum kita ya, itu ya. Syariat sebelum Islam itu Imam Syafi'i juga nggak memakai itu.
Syariat, contoh ada syariat kalau orang-orang sebelum Islam itu apa syariatnya, itu Imam Syafi'i nggak memakai. Karena apa? Karena Imam Syafi'i berpendapat Islam itu sudah menasah, istilahnya Islam itu intisari dari ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau sudah ada Islam berarti syar'u maqobalan ini nggak berlaku. Contoh ketika puasa itu dulu sistemnya puasa seperti apa. Nah kalau sudah Islam syar'u maqobalana nggak dipakai lagi. Cara berpuasanya orang-orang terdahulu nggak dipakai lagi menurut Imam Syafi'i. Jadi sesuaikan dengan syariat Islam saja, tidak syar'u maqobalana atau syariat dari orang-orang sebelum Islam itu. Nah itu untuk asasnya Imam Syafi'i dan juga beberapa istinbatul hukum atau metode pengambilan hukum yang dikritik oleh Imam Syafi'i. Kemudian kita masuk ke Imam Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini generasi yang paling awal di antara 4 madhab gitu ya. Generasi tabi'in di antara 4 madhab yang paling awal ini adalah Imam Hanafi gitu. Nah, Imam Hanafi itu siapa? Tarjam Imam Hanafi itu Abu Hanifah itu siapa? Huwal imamu bari Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuto. Nah, gitu ya. Ini adalah Imam Abu Hanifah. Ulida sana sama nina minal hijr. Kemudian watufiya bi Baghdad sana khamsin wa mi'ah. Nah, Imam Abu Hanifah ini wafatnya ini wahwa benu sab'ina sanah. Jadi wafat di umur 70 tahun. Imam Abu Hanifah itu wafat di umur 70 tahun dan itu ahli fikih, sangat ahli fikih, bahkan itu juga terkenal dengan fuqaha ra'yu. Jadi istilahnya apa? Juga mengedepankan akal juga atau pemikiran dari beliau. Itu adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi gitu. Nah, kalau Imam Hanafi ini gitu ya, Imam Hanafi itu terkenal betah melek, tidak tidur kalau malam itu, sholat terus. Itu adalah Imam Abu Hanifah. Nah, usul madhab Hanafi gimana ususnya? Nah, ini kitab Sunnah Ijma Qiyas, dalam kitab Madkhal ya, ini saya ambil dari kitab Madkhal. Ada kitab Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Aqwalus sahabat juga makai. Kemudian istihsan. Ini juga al-uruf. Uruf itu juga bisa. Uruf itu ya adat lah. Nah, tapi ini uruf ini biasanya setelah ini istihsan, kemudian uruf, kemudian yang terakhir itu ada Qiyas, nanti juga ada nanti. Kemudian kita langsung ke Imam Malik. Jadi ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik itu siapa? Imam Malik itu huwa Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amri bin Haris bin Ghaizman. Jadi nama lengkap dari Imam Malik ini adalah ini. Nah, beliau ini adalah seseorang yang juga terkenal dengan nama Imam Mudaril Hijriyah. Jadi imam rumah hijrah atau Imam Madinah, itu istilahnya ya. Wa khadu aimatul madhahibil madbu wa huwa min tabi'in. Jadi Imam Malik ini adalah dari generasi tabi'in gitu. Nah, Imam Malik ini siapa? Gurunya Imam Malik ini adalah Imam Nafi'. Gurunya Imam Malik ini adalah Imam Nafi'. Dan beliau punya karangan kitab yang bernama Kitab Muwatta. Bahkan Imam Syafi'i itu sangat istilahnya mengapresiasi kitabnya Imam Malik ini. Sebelum itu kan karena generasi ini sebelum adanya Imam Bukhari, Imam Muslim, jadi kitab Muwatta'nya Imam Malik itu sebelum adanya Bukhari, Muslim, menurut Imam Syafi'i itu lebih afsah, jadi lebih bagus, lebih sah ini sanad-sanadnya. Tapi ketika sudah ada generasi Imam Bukhari dan Imam
Muslim, para ittifaqnya ulama atau kesepakatan ulama itu yang lebih afshah itu ya, yang lebih baik itu kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu. Nah, Imam Malik ini juga keren. Jadi ketika beliau itu contoh mau ini dijelaskan di slide selanjutnya, wan Ibnu Salamah Khuzai qala kana Malik idza arada ay yakhruja yuhaddisu tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Jadi ketika Imam Imam Malik ini kepingin untuk membahas sebuah hadis, itu beliau wudhu terlebih dahulu, tawadhu terlebih dahulu, kemudian wudhu terlebih dahulu, kemudian lis-shalah, kemudian sholat. Wala bisa hasana siyabi. Kemudian Imam Malik ini berpakaian dengan pakaian yang bagus gitu ya. Wa masyatul lihyatahu, kemudian juga merapikan jenggotnya. Wa qila lahu fi dzalik, kenapa itu? Kenapa kok Imam Malik melakukan itu? Kenapa wudhu, kemudian sholat, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian merapikan jenggot, itu kenapa? Faqala uwakiru bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Imam Malik ini sangat takdim, sangat menghormati, sangat memuliakan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Saking memuliakannya hadis Kanjeng Nabi, makanya ketika mau mempelajari atau yahruja hadis atau yahruja hadis itu wudhu dulu, sholat dulu, pakai pakaian yang bagus, dan juga jenggotnya dirapikan gitu. Nah, Imam Malik itu gimana? Ada asasnya ada 17 Imam Malik itu. Jadi adillah allati bana Malik madhabu alaihi sab'ata asyara wahiyya nasul kitab, maksudnya Quran, wa dhahiruhu a'nil umum, wa daliluhu a'ni mafhum mukhalafah, wa mafhum wa huwa mafhumul awlawi, wa shibhu wa huwa tanbih 'ala al-illah, wa mislu hadhil khamsah ila akhirih. Itu adalah asasnya Imam Malik gitu. Wa mislu hadhil khamsah min sunnati a'ni nasoha, juga kalau sunnah itu ya nasnya sunnah, wa dhahiriha wa daliliha wa mafhumaha wa sababaha summal ijma juga memakai. Imam Malik ini qiyas juga memakai. Nah ini Imam Malik juga wa amala ahli Madinah dipakai. Ini adalah salah satu yang dikritik Imam Syafi'i tadi. Wa qawlu sahabi, ya ini makai, Imam Syafi'i juga makai. Wal istihsan, nah istihsan ini juga dikritik oleh Imam Syafi'i, tapi juga dipakai Imam Hanafi. Ini wasadud dara'ain, jadi sadud dara'ain dipakai. Kemudian wal istishab wal istishab ini juga makai Imam Syafi'i. Nah sadud dara'ain contoh gimana? Sadud dara'ain itu contoh gini, yang berpotensi untuk itu nanti menuju kemaksiatan itu gak boleh. Contoh, anggur itu bisa digunakan sebagai khomer contohnya. Nah kita menanam anggur itu gak boleh, karena berpotensi untuk menanam atau berpotensi untuk dijadikan sebagai khomer gitu. Itu satu daerah seperti itu. Nah, ini Imam Syafi'i gak pakai, tapi Imam Malik pakai. Contoh ngecat lawan jenis, atau ada kepentingan kemudian kita ngecat lawan jenis, itu menurut satu daroen atau Malik nggak boleh kalau dalam konteks sekarang ya. Karena apa? Karena itu potensi untuk apa? Menimbulkan zina. Kalau dalam nasnya wala taqrabu zina innahu fahisata wa sa'at sabila gitu. Makanya ya ini satu daroen nggak dipakai oleh Imam Malik. Soalnya ya kalau di zaman sekarang itu sangat sulit itu. Makanya tadi Imam Syafi'i kan ketika memahami qiyas juga moderat. Kalau Imam Malik ini benar-benar memang dalam istinbatul hukumnya juga lebih ketegas gitu. Jadi satu daro'nya dipakai. Nah dari keempat tadi ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tadi. Teman-teman bisa lihat bahwa penjelasan di kitab Madkhal ila Dirasati Madhabi Fiqhiyahnya Syarah Jumah ini itu yang lebih banyak dijelaskan itu adalah madhabnya Syafi'i gitu ya. Juga menjelaskan poin-poin yang penting, maksudnya juga menjelaskan imam lain, tapi
ya sekilas seperti ini. Contoh asasnya Imam Malik ya seperti ini, dijelaskan seperti ini. Tapi kalau Imam Syafi'i itu dijelaskan satu-satu, mulai dari contohnya yang seperti saya sebutkan tadi dan sebagainya gitu. Kemudian imam yang terakhir atau 4 madhab yang terakhir adalah Imam Hambali. Imam Ahmad itu Imam Ahmad siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. Ini adalah nama lengkapnya dari beliau. Wulida fi syahri Rabi'ul Awal sanah arba'a wa sittin wa mi'ah. Jadi beliau itu lahir di siang bulan Rabiul Awal gitu, di tahun 164 Hijriah. Kemudian wafat wafi di jamnya duha, jadi di waktu duha di yaumul jum'ah sani asyara min syahri Rabiul Awal. Wafatnya juga di tanggal 12 Syahrul Rabiul Awal gitu. Di tahun 241. Itu adalah Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini lahirnya di Baghdad. Nah, kemudian asasnya madhab Hanafi itu apa? Ya kitab, sunnah, kemudian ada fatwa sahabi juga dipakai, kemudian idah talafah sahabah, tahyir itu maksudnya gimana? Jadi kalau ada ikhtilaf, kemudian juga dicari yang paling rajih, kemudian ada akhodabil mursal wal dhaif. Akhodabil mursal wal dhaif itu gimana? Ini mengambil hadis yang mursal ataupun dhaif itu masih diambil kalau Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i hadis itu yang sahih, yang diambil hadis yang sahih. Tapi kalau Imam Hanafi ini hadis mursal ataupun hadis dhaif itu masih dipakai itu. Jadi menurut beliau sebenarnya tidak ada yang batil dan mungkar di situ. Itu masih hadis. Meskipun matanya sampai tabiin kan gitu. Mursal itu matanya sampai tabiin itu. Kemudian al-qiyas lid-darurah. Baru kemudian menggunakan qiyas itu kalau darurat. Jadi qiyas itu diakhirkan kalau Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian di kitab Madkhal ila Dirasati Madhabil Fiqhiyahnya Syal Jum'ah setelah menjelaskan tadi ada 4 madhab tadi, kemudian beliau juga menjelaskan tentang mashadir syariah Islamiyah. Jadi ini adalah sumber-sumber syariah Islam, itu ada kitab, ada sunnah, ijma, dan ada qiyas. Contoh kitab itu kan Quran ya. Kitab itu dalam Quran itu dijelaskan dalam kitabnya Madkhal Syal Jum'ah itu dalam Quran itu ada 3 ahkam. Yang pertama ahkam i'tiqadiyah, yang hukum-hukum yang berbau tentang tauhid. Kemudian ada yang berbau tentang tazkiyatun nafas atau penyucian diri, itu biasa disebut ahkamul akhlakiyah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada ahkamul amaliyah. Nah, amaliyahnya mukallafin, jadi orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab akan hal itu. Nah, ahkamul amaliyah ini ada 2, ibadah dan muamalah. Jenisnya ada ibadah, kalau ibadah ya yang sesuai syariat, yang di ibadah-ibadah yang disyariatkan, kemudian yang muamalah itu yang berhubungan dengan manusia, contoh perdagangan dan lain sebagainya itu. Nah, kalau di sini disebutkan menyimpulkan sebenarnya Syekh Al-Jum'ah ini menyimpulkan bahwa mashadir syariah Islam yaitu 4 ini. Yang paling bagus Alkitab, As-Sunnah, kemudian ijma dan juga qiyas, mashadir syariah. Itu. Nah, sunnah itu tugasnya untuk apa? Sunnah itu untuk pasti menguatkan hukum Quran. Jadi hukum Quran itu ada yang masih mujmal, kemudian nanti bisa lebih dijelaskan di sunnah, sunnah kanjeng Nabi ini ya. Jadi contoh di Quran itu ada perintah untuk sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi di Quran ada aqimus sholah wa atuz zakah, tapi di Quran tidak disebutkan sholatnya itu jamnya atau waktunya kapan saja, terus bagaimana caranya, itu tidak ada. Jadi itu perlu ada mubayyan, ada bayannya di sunnah kanjeng Nabi, baik itu qauliyah, taqririyah maupun fi'liyahnya, itu sunnah. Ada yang mutlak, ada qayyidnya contohnya itu. Contoh lagi kalau di
Quran ada ketika ada orang yang mencuri itu ya dipotong tangannya, tapi masih mujmal itu, masih global. Gimana motongnya itu sampai mana? Apa sampai uh, sikut, apa sampai sini pundak, apa sampai mana? Makanya dijelaskan itu di hadis itu kalau motong tangan itu sampai rosnya, sampai sini pergelangannya gitu ya. Benar rus gitu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian kalau ijma, gitu ya, ijma itu pasti contoh kalau minyak babi itu ya pasti haram, minyak babi itu haram karena apa, meskipun di Quran itu yang diharamkan daging babinya gitu ya, babinya, bagaimana dengan minyak babi ini, ya pasti karena minyak babi ini lidatihinya ya karena dari babi, makanya nggak boleh, karena dikiaskan apa, ala tahrimi lahmihi, dikiaskan dengan apa, keharaman dagingnya babi, dagingnya haram, lidatihinya haram, berarti apa, minyak babi ya pasti haram, itu ijma. Kemudian ada kias, kalau kias itu pasti ada kias aulawi, ada contoh kias aulawi itu gini, di Quran ada yang masukkan wala taqullahum ma'ufin, jadi di Quran itu jangan mengucapkan kepada orang tuamu itu ufin atau atau sekedar halah gitu ya, istilahnya ya kayak mengeluh gitu. Terus bagaimana itu kalau di Quran cuma gitu ya, wala taqullahum ma'ufin, tidak boleh mengucapkan atau halah ke orang tua. Terus bagaimana kalau memukul orang tua, bagaimana kalau misui orang tua atau berkata kotor kepada orang tua, apakah boleh juga? Nah gitu loh, apa kita harus memahami secara tekstual kalau di Quran wala taqullahum ma'ufin, kemudian kita juga hanya memandang bahwa yang berlaku itu cuman berkata atau berkata halah yang tidak boleh? Tentu tidak, harus kontekstual, bukan kita bawa secara tekstual. Nah itu bisa dikatakan dengan kias, dikiaskan lah, wala taqullahum ma'ufin lah, bilang halah atau aja tidak boleh, apalagi kalau berkata kotor, apalagi kalau memukul. Nah itu bisa dikatakan sebagai kias aulawi, jadi kias itu lebih dari yang dijelaskan. Itu kias. Nah kemudian ini sumber ya, sumber maksud terus syariah. Kemudian kita belajar tentang maqasid syariah Islamiyah. Nah sebenarnya tujuan atau maksud dari syariah Islamiyah itu sebenarnya untuk apa gitu ya. Itu ada ini, ada hifdzun nafas, ada hifdzul akal, ada hifdzul din, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Jadi syariat itu diterapkan untuk menjaga 5 ini, menjaga jiwa, menjaga akal kita, menjaga agama kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta kita. Itu maqasid syariah. Nah, jadi ini juga perlu dipahami. Jadi itu berlandaskan seperti itu, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul din, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Itu pasti itu kalau istilahnya apa, maqasid syariah Islamiyah memuat 4 hal ini, 5 hal ini, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul din, hifdzul nasl, dan juga hifdzul mal. Contoh gimana? Contoh hifdzun nafas ya, hifdzun nafas itu menjaga jiwa kita. Nah, contoh ketika berpuasa Ramadan kemudian nggak kuat karena sakit, itu boleh, jadi boleh dibatalkan puasanya. Nah, itu hifdzun nafas, karena kalau tidak dibatalkan bakal bahaya gitu. Itu bisa. Di syariat itu ada rukhsah tertentu di situ. Juga hifdzul akal, kita tidak boleh minum minuman keras. Karena apa? Karena itu nanti akan menghilangkan akal kita, jadi kita nggak sadar. Makanya kita diharamkan minum minuman keras. Karena apa? Karena Islam itu sangat menjaga akal. Kita nggak boleh minum menghisap narkoba dan sebagainya, karena menjaga akal di situ, agar akal kita itu tetap berfungsi secara normal, tidak hilang akal gitu. Kemudian juga sumadin, suman nasl, keturunan juga
Kalau kayak contoh apa itu sterilisasi ya, kalau istilahnya nasl itu keturunan. Sterilisasi itu kalau nggak darurat nggak diperbolehkan. Kalau contoh sterilisasi itu contoh gini, perempuan nggak pengen punya anak lagi, terus disterilisasi agar nggak bisa punya anak, tapi masih bisa berhubungan badan dengan suaminya gitu. Nah kalau itu dasarnya hanya karena nggak punya anak atau nggak pengen punya anak, itu nggak boleh, karena keturunan itu perlu gitu loh, nasl itu perlu. Tapi kalau memang ada hal-hal darurat, contoh kalau nggak disterilisasi terus kemudian ini nanti istilahnya apa berbahaya untuk rahimnya, nah itu baru diperbolehkan. Itu harus Syekh Al-Jum'ah ngendikannya seperti itu. Kemudian juga sumal mal harta pasti itu dalam hukum hutang piutang seperti apa, menjaga harta itu seperti apa, ditulis atau gimana. Kalau skala hutangnya besar dan sebagainya itu agama itu sangat menjaga itu akan hartanya orang-orang atau umat itu gitu. Kemudian yang terakhir itu ada qawaid fikih gitu ya. Qawaid fikih wa ummahatul qawaid khamsun. Nah, jadi bukan imam apa Syekh Al-Jum'ah ini ngendikan bahwa qawaid fikih itu ada 5. Wa hiya allati yaduru 'alaiha mu'dhamul ahkamul fikih wa qad anzumaha ba'dhum fi qawli. Jadi ini dinadumkan ya. Dinadumkan. Jadi ada 5 qawaid fikih. Kita coba nadumkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun muharraratun qawaidu madhabi lisyafi'i biha takunu khabira dararun yuzalu wa adatun qad hukimat wa kadal masyaqqatu tajlibu taysira wa syakku la tarfa'u bihi mutayaqanan wa khulusu niyati in arata ujura. Nah ini. Nah, dari nazamnya qawaid fikih ini saja yang diambil Syekh Al-Jum'ah itu nazamnya menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini semakin menguatkan bahwa Syekh Al-Jum'ah itu adalah madhabnya adalah Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Ada 5 qawaid fikih itu. Madhabnya menurut madhabnya Syafi'i. Apa saja itu gitu ya. Kalau di sini disebutkan ad-darurah yuzalu. Jadi darurat itu harus dihilangkan. Itu qawaidnya. Jadi kalau itu kalau ada sesuatu yang istilahnya ini berbau darurat atau membahayakan kita, itu bakal dihilangkan atau yuzalu, sebaiknya dihilangkan. Jadi seperti tadi, puasa disyariatkan wajib, tapi kalau sakit atau itu istilahnya itu berbahaya bagi kesehatan, atau kalau ini teruskan untuk puasa, maka harus dihilangkan dulu daruratnya, harus disembuhkan dulu, sehat dulu gitu. Kemudian al-adah muhakamah, ini adatun qad hukimat itu maksudnya apa? Al-adah muhakamah, jadi adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Contohnya tadi Imam Syafi'i dalam hal buyu, dalam hal baik jual beli, beliau istilahnya lebih hati-hati, baik mu'atok nggak boleh. Baik mu'atok nggak boleh karena apa? Karena makan dulu bayarnya belakangan. Tapi karena contoh di Indonesia ini adatnya warteg gitu ya, bayar makan dulu bayar belakangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu al-adah muhakamah itu masih dalam koridornya sebagian ulama Syafi'iyah dan juga tadi Imam Hanafi itu ya. Kemudian wakada masyakoh tajribu taisir. Masyakoh tajribu taisir itu maksudnya gimana? Masyakoh tajribu taisir itu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contoh ruksoh, kalau kita sholat bisa dijamak, kalau perjalanan sudah lebih dari berapa kilo, kemudian bisa dikosor juga, itu adalah al-masyakoh tajribu taisir. Jadi agama Islam itu tidak memberatkan, tidak memberatkan. Di kondisi-kondisi tertentu kalau memang itu ada masyakoh, itu pasti ada taisirnya, pasti ada gitu. Kemudian wasyakku la tarfa'u bihi mutayaqqanan. Ini maksudnya apa? Al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau kita sudah yakin ya udah, nggak ada keraguan. Contoh dalam hal wudhu, yakin masih wudhu, tapi ragu kok kamu sudah batal belum ya, masih ragu. Kalau yakin masih wudhu ya berarti belum batal. Nah, kemudian
Yang terakhir ini wa khulusun niyatin in arata ujuro. Ini qawaid fikih yang biasa kita sebut innama al umuru bima qasidiha gitu ya. Turunannya kayak innamal a'malu binniyat dan sebagainya. Itu al umuru bima qasidiha. Ya, makanya kita itu sering oleh para guru kita, ulama kita, contoh kalau dalam hal sholat itu dijaharkan. Kenapa? Yaitu agar kita bisa memantapkan al umuru bima qasidiha. Apa itu? Amal kita atau segala perbuatan tergantung dengan maksudnya. Jadi diniatkan jahar biar lebih saya sholat asar, saya sholat maghrib dan sebagainya. Contoh kalau Kanjeng Nabi itu ngendikan banyak seakan-akan itu amal akhirat tapi ternyata amal dunia. Banyak itu amal dunia tapi ternyata itu dinilai sebagai amal akhirat. Contohnya gimana? Contoh kita makan, itu kan amal dunia, makan itu boleh, mubah. Itu amal sebagai amal dunia juga. Tapi dinilai sebagai amal akhirat karena apa? Al-umuru bima qasidiha. Karena segala perbuatan tergantung maksudnya, niatnya. Kalau kita contoh makan, kemudian niat kita untuk makan itu agar kita lebih kuat untuk sholat, lebih kuat untuk belajar, lebih kuat untuk membantu keluarga, lebih kuat untuk membantu sesama. Dan itu berarti dalam rangka makan kamu, makan kita itu adalah ibadah. Makan kita itu adalah ibadah. Nah, karena apa? Karena tadi diniatkan maksudnya makan itu agar apa? Agar lebih kuat beribadah, lebih kuat belajar dan sebagainya. Tapi kalau makan sekedar makan sekedar pengen kenyang, nah itu bukan, berarti itu amal dunia yang juga dinilai amal dunia. Tapi kalau makan diniatkan agar kuat untuk melakukan kebaikan, nah itu berarti itu amal dunia yang dinilai sebagai amal akhirat gitu. Itu qawaid fikih. Al-umuru bima qasidiha ini tadi ya. Al-umuru bima qasidiha, al-yakin la yuzalu bisyak, al-masyaqqah tajlibu taisir, ad-darurah yuzal, kemudian al-'adah muhakkamah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat penyampaian dari kami perihal kitabnya Syekh Ali Al-Jum'ah yang berjudul Al-Madkhal ila Dirasatil Madhabil Fiqhiyah. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru, insight baru terhadap teman-teman, terhadap para mahasiswa. Dan kalau dalam penyampaian kami ada kekurangan, baik dari tutur kata atau ada kekurangan atau kesalahan dalam hal pelafalan, bacaan, atau pelafalan penyampaian ada yang kurang benar, mohon bisa diingatkan, mohon bisa ditulis di kolom komentar agar lebih bisa sempurna, agar bisa lebih baik untuk evaluasi dan untuk muhasabatun nafsi menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.